Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesederhanaan hidup Gus Dur. Bahwa membicarakan Gus Dur, selalu yang lekat pada diri beliau adalah simpel dan sederhana. Bahwa kesederhanaan itu yang selalu melekat kemanapun beliau berada, malah kadang terkesan berpenampilan cuek. Bahwa kenangan Gus Dur yang terkenal dan sampai orang sekarang masih ingat adalah saat pelengseran Gus Dur dari kursi presiden. Bahwa Gus Dur dengan santainya keluar dari istana menyapa rakyatnya dengan hanya memakai celana pendek atau celana kolor. Itu adalah celana yang biasa beliau pakai ketika istirahat malam tidak bertugas menjadi seorang presiden. Bahwa asli Gus Dur terlihat sosok yang sederhana, banyak orang yang mencibir karena itu tak pantas dilakukan oleh seorang presiden. Bagi orang yang mencaci maki atau mencibir, pencitraan seorang presiden itu lebih penting dibandingkan dengan kepemimpinan atau contoh tauladan yang baik. Ketika pemimpin-pemimpin lain berusaha membagus-baguskan penampilan, walau sebenarnya prestasinya sangat sedikit, bahwa mereka tetap memaksakan untuk tampil maksimal. Bahwa Gus Dur justru sebaliknya, Gus Dur menampilkan sisi kebersahajaannya, yakni menampilkan bahwa presiden juga manusia biasa seperti rakyat umumnya yang biasa berpenampilan santai. Bahwa Gus Dur tidak pernah berusaha atau jaim di depan rakyatnya, itu malah yang merebut hati para pengikutnya. Bahwa Gus Dur memberikan contoh tanpa perlu ngomong. Begitulah mestinya jadi seorang pemimpin, yakni pemimpin yang membumi, yang bisa dijangkau oleh rakyatnya, tidak membuat sekat ataupun menjaga jarak dengan rakyat yang dipimpinnya. Bahwa pada zaman Gus Dur lah istana presiden menjadi benar-benar istana rakyat. Sendal jepit, sarungan, sampai bajai pun bisa merasakan kemewahan istana presiden. Bandingkan dengan sekarang, memang istana dibuka untuk umum, akan tetapi aturan sangat ketat. Bagi orang-orang yang pernah ke rumah Gus Dur, pasti akan menemukan sosok yang tertidur di kasur tipis di ruang tamu. Tidak lain itulah Gus Dur, mantan presiden yang tetap seperti sebelum jadi presiden. Bahwa pernah diceritakan ajudan beliau, presiden tetap mendapatkan pengawalan dari Pas Pampres. Bahwa sewaktu bepergian dengan kereta, Gus Dur ketika itu ingin tidur, beliau menyuruh ajudannya menggelar koran di bawah. Bahwa ajudan itu mengatakan, "Kotor, Pak." Begitu ucapannya. Lalu Gus Dur menjawab, "Biar saja, ini kan sudah biasa dilakukan penumpang.
atau penumpang yang lain. Bahwa ucapan Gus Dur merujuk seperti kebanyakan penumpang yang tidak kebagian tempat duduk. Bahwa ketika ingin tidur menggelar koran seadanya, Gus Dur pun dengan pulasnya tertidur. Bahwa kesederhanaan beliau bisa dilihat dari makanan beliau. Ketika ada sahabat menulis secara aktif di komunitas Kongko bareng Gus Dur, bahwa ditulis pada sebuah acara talk show yang biasa disiarkan oleh radio KBRI, bahwa Gus Dur tidak tanggung makan gorengan. Di antaranya ada gorengan tempe, tahu, bakwan, dan lain-lain. Bahwa makanan yang sebenarnya yang dimakan oleh para peserta bukan berarti kita merendahkan makanan Gus Dur. Tapi sekali lagi, Gus Dur tidak pernah memilih-milih makanan. Apa yang disediakan itulah yang beliau makan. Bahwa kebanyakan sahabat Gus Dur mengakui, di antaranya kata Pak Bon dan Gunawan, Gus Dur adalah presiden paling sederhana, bisa dibilang aneh tapi nyata. Bahwa Gus Dur yang mantan presiden saja, mobil yang biasa beliau pakai bepergian boleh dipinjamkan dari Taufik Kemas, yakni suami Megawati. Dan ketika Gus Dur wafat, mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Bahwa menurut penuturan Mbak Alisa Wahid, putri sulung Gus Dur pernah mempunyai batik yang selalu dipakainya. Sampai-sampai ketika batik itu robek atau rusak oleh Gus Dur, ditambal dan dikenakan lagi. Bahwa saking sederhananya, beliau menurut pengakuan Pak Acun adalah salah seorang santri beliau yang telah menemani Gus Dur dari tahun 70-an. Bahwa ketika Gus Dur wafat, Pak Acun memeriksa kantong celana Gus Dur dan ditemukan di kantong beliau hanya uang 200.000. Bahwa kesederhanaan Gus Dur semakin jelas bila kita berkunjung ke tempat peristirahatan beliau terakhir, yakni di Tebu Ireng, Jombang. Bahwa makamnya begitu sederhana seperti makam umumnya yang kita temui di pemakaman umum. Bahwa makam beliau mengikuti jejak pendahulunya, ayah dan kakeknya yang sangat sederhana. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal beliau hanya akan menganggap sebagai pemakaman orang biasa-biasa saja. Demikianlah kisah tentang kesederhanaan hidup Gus Dur.